أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di pertemuan yang kedua dalam paket yang kedua, masih dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji ayat 146 sampai dengan 152. Kemudian untuk ilmu alatnya, di pekan pertama kita sudah belajar tentang isim dhamir, yakni dipergunakan untuk sebagai subjek, ya, isim dhamir yang kemarin kita sudah mempelajarinya. Maka kita akan tambahkan isim dhamir, penjelasan sedikit lagi tentang objek dan bagaimana penggunaannya. Kemudian kita akan mengenalkan wazan fi'il thulasi mujarrad, insyaallah. Baik, kita mulai kajian kita seperti biasa dengan doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
Baik, kita akan terjemahkan ya. Bismillah. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah berikan kepada mereka. Ini ataina fi'il madhi ditandai dengan na di belakang. Atainahum, kami telah berikan kepada mereka alkitaba, yakni alkitab. Ya'rifunahu, kalimat yang baru, fi'il mudhari', cirinya daripada ya, waw dan nun. Ini dari kata arafa ya'rifu, mengetahui. Karena ya, waw, nun berarti dhamirnya hum, mereka. Mereka mengetahuinya. Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Nah, hu ini kita juga nanti akan jelaskan sedikit. Kenapa ada huwa, kenapa ada hu, ya. Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Kama, seperti apa yang. Ya'rifuna, mereka mengetahui. Abna'ahum, anak-anak mereka. Abna'a ini adalah jamak taksir daripada ibnun, anak laki-laki, satu. Kalau abna'un, anak-anak laki-laki, anaknya banyak, laki-laki, anak-anak laki-lakinya banyak. Abna'ahum, karena nggak ada cirinya daripada una, ina, atau aton, atin, maka ini adalah jamak taksir. Abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka. Seperti anak laki-laki, anak-anak laki-laki mereka. Abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti apa yang mereka mengetahui anak-anak laki-laki mereka. Wa inna, dan sesungguhnya farikon segolongan minhum dari mereka, layak tumuna, lanya ini adalah huruf taukid, ya. La, sungguh mereka menyembunyikan. Kata mayak tumu ya waunun, berarti dhamirnya hum, mereka. Sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran. Wahum, dan mereka ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya waunun, ya, mereka, fi'il mudhari'. Kita ulangi lagi. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka alkitabah, yakni alkitab. Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Kama, seperti apa yang ya'rifuna, mereka mengetahui abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka. Jadi ya'rifuna ini bisa mengetahui atau mengenal. Ya, ta'aruf, saling mengenal. Ta'aruf, saling mengenal. Ya'rifuna, mereka mengenalnya atau mereka mengetahuinya. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan dari mereka, layak tumuna, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, wahum, dan mereka ya'lamuna, mereka mengetahui. Maka ahlul kitab itu sebetulnya sudah mengetahui ciri-ciri Rasulullah dari kitab yang Allah berikan kepada mereka, yakni kitab Taurat. Maupun dalam Injil mereka dijelaskan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya. Karena mereka mengenalnya seperti mengenal anak mereka sendiri. Seorang orang tua mengenal anaknya, pasti dia tahu ciri-cirinya seperti apa. Tapi ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Tidak mau kemudian kedudukannya di dunia ini tergeser. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna, di sini ada nun taukid lagi, kemudian la-nya di sini adalah la nahi, larangan. Ya, la nahi. Maka janganlah benar-benar kalian menjadi. Nah, seperti itu. Dari kata kana yakunu. Kana yakunu. Fala takunanna, maka janganlah kalian benar-benar menjadi. Nah, boleh juga. Maka janganlah kalian benar-benar menjadi. Nun tajdid ini adalah nun taukid untuk huruf, artinya adalah benar-benar atau sungguh-sungguh. Maka janganlah kalian benar-benar menjadi minal mumtarina, dari orang-orang yang ragu. Mumtarina, orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna, maka janganlah kalian benar-benar menjadi minal mumtarina, dari orang-orang yang ragu.
Nah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis, yakni untuk sholat kaum muslimin di awal-awal kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah tersebut, kemudian berpindah lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram, itu betul-betul adalah informasi yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Rasulullah kemudian kangen dengan agama nenek moyangnya, karena dulunya Rasulullah ngadapnya ketika sholat menghadap ke Ka'bah dan juga bisa menghadap ke Baitul Maqdis karena ketika rumahnya masih ada di sebelah selatannya Mekah atau Ka'bah tersebut. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, maka membelakangi Rasulullah selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, disitulah kemudian ketika perpindahan itu betul-betul informasi ini adalah daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kalian ragu, termasuk para sahabat jangan ragu lagi dengan propaganda orang-orang ahlul kitab. Kita lanjutkan. Walikulli wajhatun huwa muwalliha, dan bagi setiap, likulli dan bagi setiap, maksudnya setiap apa? Setiap umat ya, dan bagi setiap umat wajhatun, arah atau memiliki arah, huwa yang dia muwalliha menghadap kepadanya, ha kembali kepada wajah, karena di sini adalah isim yang mu'annats, maka menggunakan kata gantinya dhamirnya adalah ha. Dan bagi setiap umat, kita tambahkan di situ karena maksudnya adalah umat, dan bagi setiap umat ada arah yang mana dia menghadap kepadanya. Fastabiqu, ini kalimat baru lagi, istabaqa yastabiqu, ini fi'il amr, maka kalian berlomba-lomba. Sebetulnya istabaqa itu adalah mendahului ya, atau telah berlalu. Maksudnya adalah agar kita lebih cepat untuk melakukan sesuatu tersebut. Maka di sini kita manakan adalah fastabiqu, maka kalian berlomba-lombalah. Ayo cepat-cepatan. Nah, seperti itu. Dahuluan. Kita mana yang lebih dahulu tiba untuk melakukan suatu aktivitas tersebut. Apa yakni al-khairat? Ini jamak taksir, jamak muannats salim. Ini adalah jamak muannats salim. Ada tandanya ati. Khairun itu satu. Kalau khaironi dua atau khairoini. Kemudian kalau banyak khairatin atau al khairati ya, karena al sama tanwin tidak boleh bersatu. Kebaikan. Maka kalian berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ainama, di mana saja. Manya diartikan di mana saja. Nah, aina ini di mana, manya saja. Di mana saja, takunu, kalian menjadi atau kalian berada. Di mana saja kalian berada. Ini juga dari kata kana yakunu. Ya'ti bikumullahu. Ya'ti di sini kata kerjanya, bikum ini sebagai majrurnya ya, karena ada binya. Maka Allah inilah sebagai fa'ilnya, pelakunya. Maka Allah kita dahulukan. Allah mendatangkan bagi kalian. Maksudnya adalah mengumpulkan bagi kalian. Di mana saja kalian berada, Allah akan mendatangkan bagi kalian jami'an semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadirun, atas segala sesuatu maha kuasa. Kita ulangi lagi. Walikulli wajhatun huwa muwalliha, dan bagi setiap umat ada arah, huwa yang dia muwalliha menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka kalian berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullahu, Allah akan mendatangkan bagi kalian jami'an semuanya. Maksudnya akan dikumpulkan. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, ini bagi setiap umat, maksudnya agama Nasrani, agama Yahudi, atau umat Islam memiliki arah kiblatnya masing-masing. Maka kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan atau melakukan suatu kebaikan, beramal soleh. Karena ketika mereka masih di dalam keyakinan yang mentauhidkan Allah, orang Yahudi yang awalnya masih betul-betul memegang teguh keyakinannya mereka kepada Allah, maka mereka amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang berlomba-lomba umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua pasti akan dikumpulkan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Setiap amalan kita
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita akan semuanya disempurnakan amal-amal ibadah kita. Kalau yang baik akan diberikan pahala kebaikan, yang buruk akan diberikan juga azabnya, yakni di hari penghisapan kelak. Dan itu sangat mudah bagi Allah karena Allah adalah maha kuasa. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kuasa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa min haitsu kharajta, dan di mana saja atau dan dari mana saja. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja. Kharajta dari kata kharaja, tanya ini adalah dhamir mustatirnya. Kharajta berarti kharaja plus anta, engkau keluar. Kharaja itu keluar artinya ya. Kharajta kali engkau keluar, dan dari mana saja engkau keluar. Fawalli maka hadapkanlah, maka engkau hadapkanlah wajhaka wajahmu syatra ke arah al-masjidil haram, yakni al-masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya dia al-haqqu lal-haqqu, sungguh benar, mir rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma, dari apa yang tak maluna kalian kerjakan. Tak waunun ya berarti adalah antum, dhamirnya kalian atau antum. Kita ulangi lagi. Wa min haitsu, dan dari mana saja, kharajta engkau keluar, fawalli maka palingkanlah wajhaka wajahmu syataral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya dia lal haqqu, sungguh benar, mir rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma, dari apa yang tak maluna kalian kerjakan. Nah, ini siapapun yang kemudian umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari dengan hari ini, di mana saja posisinya, berada di mana saja, maka harus kita berkiblat ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Karena kita orang Indonesia, maka kita ngadapnya ke arah barat, ke serongan ke sedikit utara ya. Jadi sesuai dengan posisi manusia di mana saja dia. Kalau di sebelah selatannya, maka dia harus menghadap ke utara. Kalau di utaranya ya dia harus menghadap ke selatan. Dari timurnya berarti dia harus menghadap ke barat, sebagaimana kita ini posisi negara kita di sebelah timurnya. Atau yang dari barat, mungkin orang Amerika, maka dia harus menghadap ke timur. Dan begitulah semuanya. Mereka harus menghadap wali wajhaka syatral masjidil. Semuanya harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Karena perpindahan arah kiblat tersebut betul-betul benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak sedikit pun lalai atau lengah dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semua akan tercatat, baik yang nampak yang sudah dilakukan ataupun yang sudah baru saja diniatkan dengan kebaikan, semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa min haitsu kharajta, tadi sudah, dan dari mana saja engkau keluar, fawalli maka palingkanlah atau hadapkanlah wajhaka wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma, dan di mana saja kuntum kalian berada. Ini kana plus antum. Kuntum anak kana plus antum. Kalian berada, fawallu maka kalian palingkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatarahu, ke arahnya. Hu kembali kepada Masjidil Haram, ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi. Alla ini dari kata an plus la, diidgham bila gunakan, yakni agar. An itu bahwa, lanya tidak. Agar tidak, bahwanya nggak usah diartikan. Ini dari kata kana yakunu. Karena ada an, maka menjadi mansub atau menjadi fathah di sini. Li'alla yakuna, agar dia tidak menjadi. Nah, agar dia tidak menjadi. Tidaknya mana? La, dianya di ya di sini. Ya, dia menjadi. Jadi kana itu bisa artinya dahulu, berada, menjadi, tergantung nanti konteks kalimatnya. Li'alla yakuna, agar dia tidak menjadi linnasi, bagi manusia, alaikum, atas kalian, hujjatun, yakni hujjah.
illa kecuali alladzina orang-orang yang dzalamu mereka dolim, minhum dari mereka. Fala takhshawhum maka janganlah takhshawhum kalian takut. Maka janganlah kalian takut. Wahsyauni atau dan janganlah engkau takut kepada mereka. Fala takhshawhum maka janganlah engkau takut kepada mereka. Wahsyauni dan kalian atau dan engkau takutlah kepadaku. Wali utimma dan agar aku menyempurnakan. Utimma ini adalah fi'il mudhari, diawali dengan hamzah di depan di sini. Wali utimma dan agar aku menyempurnakan nikmati nikmatku alaikum atas kalian. Wala'allakum dan agar kalian tahtaduna kalian mendapatkan petunjuk. Tak waunun dhamirnya antum ya. Dhamirnya antum tak waunun. Tahtaduna agar kalian mendapatkan, wala'allakum dan agar kalian tahtaduna kalian mendapatkan petunjuk. Baik, kita ulangi lagi. Wa min haitsu kharajta dan dari mana saja engkau keluar, maka fawali maka palingkanlah wajhaka wajahmu satral masjidil haram ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum dan di mana saja kuntum kalian berada, fawallu wujuhakum maka kalian palingkanlah wajah-wajah kalian satrahu ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi agar dia tidak menjadi linnasi bagi manusia alaikum atas kalian hujjatun hujjah illa kecuali alladzina orang-orang yang zalamu mereka zalim minhum dari mereka. Fala takhshawhum maka janganlah engkau takut kepada mereka, wakhshawni dan engkau takutlah kepadaku. Wali utimma dan agar aku menyempurnakan nikmati nikmatku alaikum atas kalian, wala'allakum dan agar kalian tahtaduna kalian mendapatkan petunjuk. Jadi di mana saja diterangkan lagi, dijelaskan lagi oleh Allah bahwa di mana saja manusia yang berada di tempatnya masing-masing tersebut ketika keluar, maka ketika dia sholat harus menghadap ke Masjidil Haram. Dan itu harus dilakukan. Jangan sampai kemudian li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Ini maksudnya siapa yang akan menjadikan hujjah? Li alla agar dia tidak menjadikan bagi manusia itu adalah hujjah atas kalian. Ini maksudnya orang dalam beberapa tafsir disebutkan orang Yahudi mengatakan bahwa dengan kembalinya kiblat Rasulullah ke Mekah ini dianggap sebagai bahwa Rasulullah ini plan atau mereka masih berharap biarkan saja dia berkiblat ke Mekah, pasti nanti dia akan berkiblat lagi ke Baitul Maqdis, yakni agama kita, karena agama kita ini adalah agama yang benar, sementara dia mungkin kangen dengan agama nenek moyangnya, maka dia ingin kiblat ke arah Mekah dulu, maka nanti dia akan ke arah Baitul Maqdis lagi. Sementara orang-orang Quraisy pun demikian, maka orang Quraisy pun menjadikan hujah tersebut. Nah, ini Rasulullah ternyata membenarkan bahwa agama kita berhala ini ternyata benar. Makanya Rasulullah ini menghadap ke Ka'bah. Nah, begitulah sebetulnya yang diinginkan oleh mereka. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang mereka zalim di antara mereka. Ya, ini tadi orang-orang baik orang-orang Quraisy maupun orang-orang Yahudi atau Nasara. Fala takhshawhum maka janganlah engkau takut kepada mereka. Jadi tidak usah khawatir karena itu betul-betul perpindahan kiblat itu adalah perintah Allah. Tidak perlu takut untuk mendengar bantahan-bantahan mereka atau cemoohan-cemoohan mereka. Tidak perlu mereka ditakutkan. Wahsyauni hanya takutlah kalian hanya kepadaku. Wali utimma nikmati dan agar aku dapat menyempurnakan nikmatku alaikum atas kalian, wala'allakum tahtadun. Nikmat apa? Yakni nikmat berupa kebenaran, yakni syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar, tidak seperti yang mereka lakukan, baik orang Quraisy, mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah
Begitu pula orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dan mereka tidak mau diganti syariat mereka. Mereka tetap di dalam keyakinan mereka. Maka ketika seorang sudah mengikuti Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Khalid di sana nak. Khalid, Abi diam dulu, diam. Khalid di sana. Khalid di sana dulu. Baik, kita lanjutkan. Kama arsalna fikum, seperti apa yang kami telah mengutus. Ini dari kata arsala. Arsala itu bukan fi'il mudhari' karena ada a bukan, tapi dari wajan af'ala. Nanya ini yang ciri sebagai fi'il madhi, yakni dhamir mustatir yang nempel dengan fi'il di sini. Arsalna, kami telah mengutus. Kama arsalna, seperti apa yang kami telah mengutus fikum, di dalam kalian, rasulan, seorang rasul. Minkum, dari kalian, yatslu, yang dia membacakan, alaikum, atas kalian, ayatina, ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan dia mensucikan bagi kalian. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kepada kalian, alkitabah, yakni Alkitab atau Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah, yakni sunnahnya. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kepada kalian malam takunu, apa yang kalian tidak. Nah, ini cukup, tidak perlu di kalian menjadi atau kalian berada. Takunu sama juga dari kata kana yakunu. Karena ada amil jawazim, ya, huruf yang menjazmkan. Maka nunnya dibuang. Harusnya takununa, maka adalam sehingga dibuang nunnya, jadi lam takunu. Ini mensukunkan kalau itu mufrad. Lam takunu, kalian tidak usah diterjemahkan. Malam takunu ta'lamuna, apa yang kalian tidak mengetahui. Apa yang kalian tidak kalian mengetahui. Ta'lamuna, kalian tidak mengetahui. Jadi ini tidak perlu kita terjemahkan. Malam takunu ta'lamuna, apa yang kalian tidak mengetahui. Kita ulangi lagi. Kama, seperti apa yang arsalna, kami telah mengutus fikum, di dalam kalian, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian, yatslu, yang dia membacakan, alaikum, atas kalian, ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan dia mensucikan bagi kalian, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kepada kalian, alkitabah, yakni Al-Quran, wal hikmata, dan sunnahnya atau hikmah. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kepada kalian malam takunu, apa yang kalian tidak ta'lamuna, kalian mengetahui. Maka di sini Allah jelaskan bahwa Allah telah mengutus seorang rasul di antara kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan mereka daripada sifat atau perlakuan kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala, atau menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan atau Isa sebagai anak Tuhan juga. Maka Rasulullah datang adalah untuk mentauhidkan Allah, mengembalikan agama mereka yang sudah mulai tersesat. Maka didatangkanlah Islam ini untuk bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kepada mereka ini, yakni Alkitab, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Semua panduan hidup ada di dalam Al-Quran. Juga tentang hikmah, yakni sunnah Nabi SAW, yang kemudian Al-Quran itu diamalkan dari sifat Nabi, dari perlakuan Nabi, tindak tanduk Nabi, perkataan Nabi, semuanya diajarkan kepada para manusia atau para sahabat, dan juga mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian belum mengetahui. Baik, kita lanjutkan 2 ayat lagi. Fadhkuruni, maka kalian ingatlah kepadaku. Ini dari kata zakara yadhkuru, uzkur, yakni dari kata zakara. Ini fi'il amr, ya. Fadhkuruni, maka kalian ingatlah kepadaku. Nih saya, ya. Fadhkuruni, maka kalian ingatlah kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuru li, dan kalian bersyukurlah, syakara yaskuru, dan kalian bersyukurlah li, kepadaku. Wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar
ku. Di sini ada ni, sebenarnya panjang bacanya ya. Wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Kita ulangi lagi. Fadkuruni, maka kalian ingatlah kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan kalian bersyukurlah kepadaku. Wala takfuruni, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka kalian banyak kemudian mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Semakin kalian kemudian ingat dengan Allah, dekat kepada Allah, maka adzkurkum, aku akan juga semakin dekat kepada kalian. Semakin jauh kalian kepada Allah, melakukan kemaksiatan, makin jauh kemudian kalian melakukan penyimpangan-penyimpangan, yang melakukan kedurhakaan, maka Allah pun akan semakin jauh kepada kalian. Dan washkuruli, dan kalian banyaklah bersyukur kepadaku, karena Allah berikan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka banyak-banyaklah kalian dengan bersyukur kepada Allah, yakni dengan meningkatkan amal-amal soleh kalian. Wala takfuruni, dan jangan kalian ingkar kepadaku. Ya Allah lah yang mengatur seluruh alam raya ini, jagat raya ini, bahkan tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik, semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka banyaklah kita, jangan sampai kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat-nikmat itu. Dengan Allah berikan nikmat yang banyak, kemudian kalian malah banyak bersyukur kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan nikmat-nikmat itu semakin dekat kalian kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Namun kalau kalian banyak yang kemudian mendustakan nikmat-nikmat Allah, malah jauh daripada Allah, maka ingatlah azab Allah baik di dunia maupun di akhirat akan Allah datangkan nanti. Selanjutnya yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Fi'il madhi waw alif ya di sini. Ista'inu, ini sudah di kalimat di surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini fi'il amrnya ya. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ista'inu, kalian mohonlah pertolongan. Nah, ini fi'il amrnya. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kalian mohonlah pertolongan, yakni kepada siapa? Ya kepada Allah. Tidak ada yang berhak untuk mendapat kita mintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabri, dengan sabar, wassolati, dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, as-sabirina, orang-orang yang sabar. Ya nun ini berarti ciri daripada isim jamak mudzakkar salim, una atau ina, sabiruna atau sabirina. Kita ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ista'inu, kalian mohonlah pertolongan, bisabri, dengan sabar, wassolati, dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirina, bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini dikhususkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalian mintalah pertolongan hanya kepada Allah, yakni dengan cara sabar. Ketika Allah belum berikan sesuai yang keinginan kalian, maka kalian bersabar dulu. Banyak melakukan sholat, ya, sholat sunnah, ya, sholat taubat, dan semua sholat sunnah sesudah sholat wajib itu kalian banyak mengerjakan agar bisa lebih dekat Allah kepada kalian. Semakin kalian dekat kepada Allah di ayat sebelumnya tadi, maka Allah akan semakin dekat kepada kalian. Dan harus sabar. Harus sabar ketika minta sesuatu kepada Allah, karena belum tentu ketika saat itu kita dikasih oleh Allah itu akan menjadi baik sama kita. Jadi kita tidak perlu memaksa kepada Allah, karena Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sesuatu yang gaib sedangkan kita tidak mengetahuinya. Sabar, kita wajib untuk terus berdoa kepada Allah. Jika diberikan pada saat itu, maka kita bersyukur. Kalau memang belum, kita wajib doa saja, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Apalagi kalau dikabulkan dan itu baik bagi kita, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, dan sabar ini tidak ada batasnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, agar kita senantiasa bersabar baik dalam ketaatan kepada Allah, karena banyak orang yang tidak melakukan kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, ini artinya istiqomah.
istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, yakni dengan cara yang sabar. Dengan cara yang sabar. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita terpuruk, kita tetap ibadah, tidak pernah luntur. Sebagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang diuji oleh Allah dengan sakitnya, ibadahnya tidak pernah berubah dengan sedikit pun. Maka terus diuji kebaikan kita, diuji dengan kenikmatan yang banyak, kita tetap amal-amalan kita tidak pernah berubah kepada Allah. Dan sabar di dalam menjalani segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Baik, kita sudah terjemahkan ayat 146 sampai dengan ayat 152. Nah, kita akan coba ulangi lagi materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama. Kemarin kita sudah mengenal dengan isim dhamir. Isim dhamir. Ada yang dhamir munfasil dan muttasil. Lebih mudahnya maka kita subjek dan objek saja. Karena subjek itu pelaku, objek itu yang dikenai perbuatan. Nah, dalam bahasa kita juga sama. Maka huwa yang kita sampaikan di pekan pertama itu adalah sebagai subjeknya. Ada huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kita menggunakan yang ini saja ya. Nah, ini lebih jelas. Ya, ini subjek. Nah, ini huwa, huma, hum ini ghaibun. Lelaki, para lelaki yang kita omongin, yang kemarin kita sudah jelaskan. Ini hiya, huma, dan hunna, ini ghaibatun, perempuan yang kita omongin. Sedangkan anta, antuma, antum, yakni mukhatab, orang yang kita ajak ngobrol, laki-laki. Anti, antuma, antunna, mukhatabah, yakni perempuan yang kita ajak ngobrol. Sedangkan mutakalimnya ada dua, ana dan nahnu. Ini sebagai subjek yang kemarin kita sudah sampaikan. Nah, ada juga yang objek. Objeknya tidak boleh huwa, tapi menggunakan boleh hu, boleh hi. Tergantung. Kalau huwa, hu atau hi. Huma, huma sama atau hima. Kalau hum, sama hum atau him. Kalau hiya, ha saja, nggak ada yang lainnya. Hiya gantinya objeknya adalah ha. Huma, bisa hima tadi sama. Hunna, bisa hinna. Ada dua kemungkinan. Sedangkan anta hanya ka saja. Antuma objeknya adalah kuma. Kalau antum objeknya adalah kum. Nggak boleh kima, nggak boleh kim. Ini sudah permanen atau mabni, nggak berubah. Anti objeknya adalah ki. Ini juga sama isim domir, tapi ada sebagai subjek dan objek. Antuma menjadi kuma objeknya. Antunna subjeknya, objeknya kunna. Kemudian ana sebagai subjek boleh menggunakan ni atau ya di sini. Kalau ni ini untuk fiil. Sebagaimana tadi adzkurkum. Ya. Tadi Allah telah sampaikan tadi. Fadkuruni, udkurni. Karena di situ adalah ada fiil, maka menggunakan ni. Tetapi kalau ya ini adalah digunakan biasanya adalah untuk isim maupun huruf. Ya, sama dua-duanya ini sebagai objek. Sedangkan untuk nahnu adalah na. Nah, caranya kita biar lebih paham. Contoh misalkan ada kalimat kitabun. Kitabun sendirian tuh kitabun. Satu buku. Kalau bukunya dia, buku dia, maka bunyinya adalah kitabu. Nggak boleh kita huwa. Ya, kitabu, huwa nggak boleh. Jadi kita buhu. Ini adalah untuk isim. Sedangkan kalau untuk fi'il, untuk huruf, ini kan menggunakan hu. Ya, yang pertama ini. Kalau untuk huruf, jadi hi, bihi. Karena ini huruf jar. Setelah huruf jar harus majrur, bihi. Jadi bihi, bukan bihu, nggak boleh. Bihi. Kemudian kalau yang kedua dan seterusnya sama. Kitabuhuma menggunakan huma, menggunakan yang sini. Kitabuhum juga menggunakan yang sini. Sedangkan untuk hurufnya, bihima, nggak boleh. Bihuma nggak boleh. Nggak boleh bihum, tapi bihim. Nah, ini cara penggunaannya. Kitabuha, jadi kitabuha. Nggak ada perubahan, sama. Mau huruf juga sama. Kitabuha, kalau huruf biha. Nggak ada bihi, nggak ada. Jadi biha saja kalau untuk perempuan. Kemudian huma, mereka berdua. Perempuan, sama kayak tadi. Sama kayak laki-laki. Kitabuhuma. Untuk huruf, ya, bihima. Nggak boleh buhuma. Bihima. Sedangkan hunna atau hinna untuk objek, ya, kalau kita sandarkan dengan isim, kita buhunna atau
dalam huruf, bersandar dengan huruf, maka bihinna. Ini nggak boleh kita bihinna, tapi kita buhunna. Bihinna dengan hinna. Dengan hinna, bukan hunna ya. Kita buka. Nah, kita buka ini nggak bisa berubah. Buku kamu. Kalau denganmu, bika, denganmu. Kalian berdua untuk objek. Kalian berdua untuk objek. Laki-laki maupun perempuan sama. Kita bukuma, nggak bisa berubah. Untuk huruf, sandarnya dengan huruf, dengan kalian berdua. Ini sama. Kitab kalian, kita bukum. Dengan kalian, bikum. Kitabmu perempuan, kita buki. Kalau buka, laki-laki. Kalau ki, perempuan. Biki, denganmu, perempuan. Kita bukuma, dengan buku kalian berdua perempuan. Bikuma, dengan kalian berdua perempuan. Kita bukunna, kitab kalian perempuan. Nah, kitab kalian perempuan. Bikunna, dengan kalian perempuan. Kita di kitabku. Nah, ini tidak boleh menggunakan kita buni, nggak boleh. Karena ini tadi adalah penggunaan untuk fi'il, sedangkan ya ini adalah untuk isim. Atau huruf, sama juga. Ya ini untuk isim maupun huruf. Bi, ya nggak boleh bini, nggak boleh. Nah, selanjutnya, nah, kami. Kitabuna, kitab kami. Bina, dengan kami. Nah, nanti bisa dimurojaah kembali ya. Ini perbedaan antara domir sebagai subjek maupun objek. Sekali lagi, ini tidak boleh menggunakan kita buhua, nggak boleh. Tapi harus kita buhu. Objeknya ini kita taruh di belakangnya. Ini juga nggak boleh. Bihua juga nggak boleh. Jadi harus bihi. Dan semuanya sama. Ini untuk penjelasan tambahan isim domir. Selanjutnya materi kita adalah mengenalkan tentang wazan sulasi mujarrad. Yakni beberapa wazan. Wazan itu model atau contoh. Modelnya nanti seperti ini. Hanya ada 3 huruf. Ya, ini fi'il kata kerja sulasi 3 mujarrad asli. Ada rumus saktinya, cara menghafalkan. Jadi ada 3 huruf yang asli. Aslinya itu adalah 3 huruf. Nah, ada yang modelnya adalah fa'ala yaf'ulu. Ini nggak bisa berubah. Harus fa'ala yaf'ulu. Contoh misalkan, kalimatnya apa? Misalkan, syakara yaskuru. Bersyukur itu ya. Syakara yaskuru. Dan banyak yang lainnya. Zakara yadhkuru. Dan sebagainya. Kemudian ada fa'ala yaf'ilu. Nah, ada fa'ala yaf'ilu. Ada fa'ala yaf'ulu. Ada fa'ala yaf'ilu. Kemudian ada model lagi fa'ala yaf'alu. Ini semuanya adalah rumus. Kemudian fa'ila yaf'alu. Ada lagi fa'ula yaf'ulu. Dan yang terakhir, yang keenam ada fa'ila yaf'ilu. Nah, ini cara mudah untuk menghafalkan. Kalau kita ngelihat di sini mungkin agak sulit, tapi kita cara mudah untuk menghafalkan, maka kita lihat ainnya di sini. Ainnya ini yang berubah. Hanya ain saja ini yang berubah. Baik ain di fi'il madhi maupun di ain fi'il mudhari'. Nah, ini fi'il madhinya, ini fi'il mudhari'nya. Nah, ainnya di sini yang pertama ini adalah a. Kita tulis di sini. A, kemudian untuk fi'il mudhari'nya ini ada u. Seterusnya, untuk fi'il madhinya di sini a, kita tulis a lagi. Fi'il mudhari'nya i, berarti kita tulis i. Kemudian yang ketiga, fa'ala, a-nya a. Nah, a, kemudian a sama di sini a juga. I di sini i, maka di sini yaf'alu juga a. Maka i a ya. Di sini u, kemudian u, maka kita tulis u. Di sini i, kemudian i, fi'il madhinya i, fi'il mudhari'nya i, maka kita tulis juga i. Nah, kita tambahkan dengan kalimat biar mudah dihafalkan. Dan kalau kita ngafalinya au, ai, aa, ia, uu, ii, kan agak repot ya. Mungkin agak sulit ngafalinya. Nah, kita tambahkan. Ini dari guru kita mengajarkan demikian. Kita tambahkan dengan aku. Au jadi aku. Ai jadi yakin. Aa jadi hanya. Ia dia. Uu untukku. Ii kini. Nah, ini boleh diganti dengan kalimat yang lain. Tapi kalau mau menggunakan kalimat ini juga tidak masalah. Jadi yang harus dihafalkan di sini, aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, aku berarti fa'ala yaf'ulu. Yakin fa'ala yaf'ilu. Hanya
fa'ala yaf'alu. Dia fa'ala yaf'alu. Dia nih fa'ila yaf'alu. Untukku fa'ula yaf'ulu. Kini fa'ila yaf'ilu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Jadi ada kalimat contoh tadi, misalkan syakara yaskuru. Ya, misalkan syakara yaskuru nggak boleh. Jadi syakara yaskiru atau mengikuti yang kedua nggak boleh karena itu sudah dari sononya, sudah dari rumusnya. Contoh misalkan yang keempat ini. Amila. Ya, amila bukan amala tapi amila. Nggak boleh kemudian amila kalimat ain mim lam dirubah menjadi amala, nggak boleh. Harus amila. Dan temannya adalah amila ya malu. Jadi amila ya malu. Yang keempat, nggak boleh amila ya mulu misalkan, nggak boleh. Nah, karena itu sudah rumus. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk fi'il madinya ada 3 model. Fa'ala, ini kan 1, 2, 3 sama, berarti 1. Fa'ala modelnya ada 1. Kemudian model yang lagi ada fa'ila 2. Nah, ini ada juga yang keempat dan keenam, ini model fa'ila, berarti ada 2. Fa'ula yang ketiga. Jadi fi'il madi cuman ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Hanya ada 3 saja model. Sekarang untuk fi'il yang mudhari' yaf'ulu ada berapa ini yaf'ulu? Yaf'ulu. Nah, 1 ya. Kemudian yaf'ilu. Yaf'ilu ada yaf'ilu dan yaf'ilu. Ada 2. Nah, kemudian selanjutnya yaf'alu. Yaf'alu juga ada 2. Maka modelnya cuma ada yaf'ulu, yaf'ilu dan yaf'alu. Hanya ada 3 model. Fi'il madhi ada 3 model, fi'il mudhari' ada 3 model. Nah, fa'ala ada 3 kemungkinan. Bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu. Jadi kalau ada model yang kalimat zakaro, misalkan kita nggak tahu zakaro kira-kira zakaro yadkiru apa ya zakaro yadkuru atau zakaro yadkaru ya kira-kira. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Maka untuk mengetahuinya lihat di kamus. Sedangkan untuk fa'ila hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak fa'ila yaf'alu, ya fa'ila yaf'ilu. Contoh misalkan amila. Amila itu pasti yang pertama kemungkinannya amila ya'malu atau amila ya'milu. Nah, kita lihat di kamus, nggak mungkin amila ya'mulu karena cuma 2 kemungkinan. Nah, itu model. Sedangkan kalau ada kalimat yang modelnya fa'ula, maka hanya 1 saja. Fa'ula yaf'ulu. Nggak ada fa'ula yaf'alu atau fa'ula yaf'ilu. Nggak ada. Hanya ada 1 kemungkinan. Jadi, fa'ala ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Bisa fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ila ada 2 kemungkinan. Kalau tidak fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Sedangkan untuk fa'ula kemungkinannya cuma 1. Hanya yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, ini adalah wazan. Wazan model-model yang nanti kita akan mempelajarinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dimurojaah kembali. Bagi teman-teman sahabat filah semuanya yang sudah menonton video ini, tulis di kolom komentar dari mana saja. Jika ada pertanyaan, tinggal ditulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe agar bisa mengikuti video kami untuk terus update. Dan jangan lupa like, komen, dan share yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.